Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Aldo Rialdi, dengan ujungan PM 03. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal ujian. Yang pertama, hubungan antara relung habitat dengan pertumbuhan organisme akuatik. Relung habitat merupakan peran dan ruang ekologis spesifik yang ditempati oleh organisme dalam suatu ekosistem. Organisme akuatik bergantung pada faktor lingkungan seperti suhu, pH, salinitas, oksigen terlarut, dan keberadaan predator atau kompetitor. Jika relung habitat sesuai, organisme dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Sebaliknya, perubahan kondisi yang ekstrim yang membatasi pertumbuhan atau bahkan menyebabkan kepunahan lokal. Soal kedua, contoh kasus kompetisi antar spesies ikan dalam memperebut relung habitat. Kasus kompetisi yang umum terjadi adalah antara ikan nila atau Aerochromis niloticus dan ikan mujair Oreochromis muscorombissus dalam perairan tawar. Kedua spesies bersaing untuk mendapatkan sumber makanan seperti plankton, ruang hidup, dan tempat pemijahan. Indikator kompetisi antar spesies tersebut adalah yang pertama, penurunan populasi salah satu spesies, dan yang kedua, perubahan pola distribusi habitat. Yang ketiga, terbatasnya sumber daya seperti makanan di daerah yang ditempati bersama. Soal yang ketiga, hubungan antara derasnya arus di hulu sungai dengan jejaring makanan di sekitarnya. Derasnya arus di hulu sungai mempengaruhi distribusi nutrisi, keberadaan sedimen, dan penyebaran organisme seperti plankton dan larva serangga. Dampak positif, arus deras dapat membawa oksigen terlarut yang tinggi, mendukung keberadaan organisme aerobik yang menjadi dasar di jaringan makanan. Yang kedua, ada dampak negatif. Dampak negatifnya itu adalah arus yang terlalu deras dapat mengikis substrat dasar, merusak habitat spesies bentik, dan mengurangi produktivitas primer. Selanjutnya soal yang keempat. Soal keempat adalah strategi adaptasi hewan akuatik dalam menghadapi perubahan salinitas di daerah muara. Di sini hewan akuatik memiliki organisasi untuk menghadapi fluktuasi salinitas di daerah muara. Contohnya ikan Eurhalin seperti bandeng dapat hidup di air asin maupun tawar dengan mengatur kadar garam tubuhnya melalui ginjal dan insang. Yang kedua, seperti kepiting bakau, menyesuaikan osmogorasi dengan cara mengontrol kadar ion dalam hemolimfa. Yang keempat ada adaptasi perilaku. Beberapa spesies bermigrasi ke area dengan salinitas stabil saat perubahan ekstrim terjadi. Yang terakhir soal kelima. Soal kelima, perubahan tingkah laku kawin jika air menjadi lebih keruh. Air yang lebih keruh dapat mempengaruhi perilaku kawin spesies akuatik, terutama yang mengandalkan isyarat visual dalam memilih pasangan. Beberapa contohnya seperti ikan cilhit misalnya menunjukkan penurunan preferensi terhadap pasangan dengan warna tertentu karena sulit dikenal di air keruh. Yang kedua, air keruh dapat meningkatkan stres sehingga menurunkan frekuensi pemijahan. Yang ketiga, beberapa spesies beradaptasi dengan menggunakan isyarat lain seperti suara atau vokal atau sinyal kimia feromon untuk menggantikan sinyal visual. Sekian dari tugas saya tersebut. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.